Selamat pagi semua saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama jemaat GKMI Pengharapan. Kita bersyukur kita bisa kembali bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa memuji Tuhan bersama-sama walaupun masih secara online. Dan pagi ini kita akan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS dengan tema berpikir terbuka. Dan setelah ibadah selesai jangan segera meninggalkan tempat, kita masih tetap online karena nanti akan ada rapat jemaat bersama. Ya, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 140. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kasih-Nya diberikan Putranya yang telah mati untuk menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, kiralah manusia. Mari ke Bapa di antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Darah-Nya lah yang membawa selamat, janji-Nya tetap bagi yang percaya. Siapa berdosa bila bertobat, oleh-Nya diberikan rahmat seluruhnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, kiralah manusia. Mari ke Bapa di antar putranya, berikan puji rahmat seluruhnya. Besarlah kasih-Nya kepada kami, penuh kirang kami karena ditebus. Bahagia mencapai puncak tertinggi bila kami melihat wajah Yesus. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, kiralah manusia. Mari ke Bapa di
putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Tung dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Ibadah di minggu terakhir di bulan Oktober tahun 2021, sekaligus rapat jemaat GKMI Pengharapan, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lucia Agustina beserta keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Lucia. Terima kasih Pendeta Edi. Berikutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Saudari Melia. Silakan, Saudari Melia. Salam Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 31 Oktober 2021. Happy birthday kepada Yesi Kristina Mikita dan Ananda Salomo Marcel Manurung, anak dari Bapak dan Ibu Ebot Manurung pada tanggal 1 November 2021. Dan Saudari Anabella Elizabeth Gunawan, anak dari Bapak dan Ibu Andi Gunawan pada tanggal 2 November 2021. Happy birthday juga kepada Pendeta DSS dan Saudari Rifka Susanti pada tanggal 3 November 2021. Dan Bapak Johannes Effendi dan Saudari Tania Novita Triana pada tanggal 6 November 2021. Rest in peace. Telah meninggal dunia, ibu dari Saudari Siti Nurfitriani pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 dan telah dimakamkan di Lamongan. Keluarga besar GKMI Pengharapan turut berempatis dalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Rapat jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa setelah kebaktian online, hari ini akan diadakan rapat jemaat. Mohon kesediaan jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam menanggapi paparan materi. Cuti hamba Tuhan. Saudari Nicholas Evan Setiawan, STH, akan mengambil cuti mulai tanggal 5 sampai dengan 18 November 2021. Perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu
November 2021 akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini akan diadakan pukul 11 melalui Zoom. Warta Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Rangkaian ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 akan dilaksanakan selama bulan Desember dengan tema Deeper in Love with You. Untuk kegiatan tersebut diperlukan dana sebesar 25 juta dengan rincian sebagai berikut. Total kebutuhan dana sebesar 25 juta. Bagi jemaat yang ingin mendukung dapat mengirimkan persembahan ke rekening 54403304899 GKMI Pengharapan JKT YAY dengan memberikan keterangan dana Natal. Selanjutnya warta akan disampaikan dalam bentuk video. Mari kita saksikan. Terima kasih Saudari Melia. Kita bersyukur ya selalu kepada Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan saja kita boleh tetap hadir bersama-sama dengan keadaan sehat dan bersukacita. Kita bisa menaikkan harapan kita kepada Tuhan, menaruh kesulitan dan beban kita di hadapan Tuhan. Kita juga bisa menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita sebelum kita akan menaikkan doa syafaat. Kita pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, jalanmu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
Bapak Ciong Alep akan memimpin dalam doa syafaat. Silakan Pak Alep. Terima kasih Bu Lucy atas waktu yang diberikan pada kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu pada kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini Engkau izinkan kami berkumpul bersekutu bersama walau melalui Zoom untuk memuji-muji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami mohon kiranya Engkau sucikan hati kami agar kami layak mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan kebaktian, kiranya Engkau urapi agar kebaktian pada pagi hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong Engkau urapi, Engkau kuasai lidah bibirnya, Engkau sucikan hatinya, Engkau terangi akal pikirannya, sehingga apa yang diucapkan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kebaktian anak yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Tuhan, tolong Engkau juga berkati, Engkau pimpin, Engkau urapi para guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka semua boleh mengajar dengan baik dan benar. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk rapat jemaat setelah kebaktian ini. Tuhan, tolong Engkau juga pimpin agar semua boleh berjalan lancar, dan apa yang kami putuskan semua ini boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih karena Engkau juga mengizinkan kami untuk mengembalikan berkat-berkat yang telah kami terima ya Bapa. Biarlah persembahan-persembahan yang kami persembahkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lansia, yang sudah mengalami kelemahan tubuh, maupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Hartini Sulaji, Ibu Tuya, Ibu Enita, Bapak Indarto, ayah dari Bapak Handi, dan Bapak Hadi Surdarto. Bapak, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu ya Bapak, sehingga kami boleh dikuatkan, dan biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih akan apa yang terjadi, karena semua ini kami yakin baik buat kami semuanya ya Bapak. Dan biarlah Engkau tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu kepada kami semuanya ya Bapa. Dan kami bersatu hati, mohon biarlah Kau pulihkan kesehatan kami ya Bapa, sehingga kami boleh sehat kembali seperti di sedia kala. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa, bukan kehendak kami. Karena kami percaya dan yakin bahwa kehendak-Mu pasti baik buat kami semuanya ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa bagi jemaat yang sedang bekerja di luar kota, di luar negeri, maupun yang sedang studi di luar negeri maupun di luar kota. Tuhan, tolong Engkau juga sertai mereka ya Bapa, Engkau jaga kesehatan mereka, Engkau lindungi mereka ya Bapa. Biarpun mereka jauh dari kami percaya dan yakin bahwa mereka senantiasa dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat kami ya Bapa, akibat
adanya pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau tetap memberikan berkat-Mu, memberi rezeki yang secukupnya kepada kami ya Bapa, baik yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain, agar Engkau tetap mencukupi kebutuhan kami ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo di Lampung dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin semua persiapan demi persiapan sehingga pendewasaan dapat berjalan dengan lancar. Dan biarlah melalui cabang kami yang dewasa ini nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode GKMI. Tuhan, tolong ya Bapa, Engkau pimpin para pekerja maupun para supervisor sehingga pembangunan kantor sinode dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga kebutuhan bahan-bahan agar Engkau cukupi ya Bapa, sehingga kantor sinode dapat selesai dengan tepat waktu, di mana melalui kantor sinode ini nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapa. Bapa yang surga, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pejabat pemerintah maupun aparat keamanan kami ya Bapa, bangsa Indonesia, supaya mereka semua dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik ya Bapa. Mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Bapa yang di surga, demikian juga kami berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat yang ada di Indonesia dapat terjalin perdamaian dan saling menghormati satu sama lain, sehingga semua gesekan-gesekan maupun bentrokan-bentrokan tidak ada lagi, dan kami semua bersatu padu untuk menjaga NKRI ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia maupun negara-negara lain yang terdampak virus corona. Kiranya Engkau beri kekuatan kepada kami agar kami boleh bersatu padu untuk melawan pandemi ini ya Bapa. Sehingga pandemi ini boleh segera pergi dari muka bumi ini Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk penerapan PPKM yang sedang dijalankan. Kiranya Engkau juga pimpin agar para pemimpin kami maupun masyarakat kami boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya Bapa, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia maupun di seluruh muka bumi ini Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk rumah sakit yang ada, khususnya yang menampung para pasien corona, para tenaga medis, obat-obatan yang diperlukan, kiranya Engkau cukupkan semuanya ya Bapa. Engkau beri kekuatan dan kekebalan ekstra pada para medis, sehingga mereka boleh melayani dengan baik para pasien-pasien COVID ini ya Bapa, sehingga mereka boleh segera dipulihkan. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sekarang sedang dikerjakan di mana saja ya Bapak, khususnya di bumi Nusantara ini, sehingga semua dapat berjalan lancar, sehingga perekonomian negara kami juga boleh semakin berkembang dan semakin dipulihkan akibat COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada Ibu Lucia yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Alep. Marilah kita bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita disucikan, hati kita dan pikiran kita disucikan dan kuduskan Tuhan sehingga bisa terbuka dan siap untuk menerima menerima firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh pendeta DSS, dan firman Tuhan yang disampaikan itu tidak berlalu dengan sia-sia tapi dapat diam dan tinggal dalam hati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita akan pujikan Seputih Salju dari PPR 2 nomor 322. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Diamlah Engkau tetap di hatiku. Hancurkan segala yang ku dewakan. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Ya Tuhan, dengan sabarku nantikan kedatangan-Mu, memberi hati baru. Kau tak pernah menolak permohonan. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Diaken Liana Handoko. Silahkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta EDSS, mari kita berdoa bersama. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, biarlah Engkau diam di hati kami. Ubahlah kami, sucikanlah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu dengan penuh kasih setia memberkati dan membimbing kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami supaya dapat mengerti kehendak-Mu dan kami mau melakukannya. Berkati dan berilah hikmat bagi hamba-Mu pendeta EDSS yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah berpikir terbuka yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15.
Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan ke pendeta EDSF. Terima kasih Diakon Liana Handoko yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar seperti yang belajar satu tema firman Tuhan tentang berpikir terbuka seperti yang sudah disebutkan tadi. Kita harus akui setidaknya orang-orang Kristen ini tidak selalu meninggalkan pengaruh yang positif atau sumbangan yang konstruktif terhadap peradaban dunia dan ilmu pengetahuan. Ini gambar yang slide ini menarik kita perhatikan. Bapak Ibu tahu karena itu ada namanya Galileo Galilei. Dia mengatakan bahwa dunia ini bulat dan bahwa dunia ini mengitari matahari. Tapi apa yang terjadi setelah itu kita mengerti nilai sejarah dunia. Gereja menyalahkan Galileo Galilei. Tapi puji Tuhan, akhirnya gereja mengakui kesalahan dan secara terbuka mengakui kesalahan itu. Kita mesti mengakui ada kalanya kita menghambat ilmu pengetahuan atau kita membenamkan kreativitas budaya. Tetapi kita juga harus berkata di sisi yang lain bahwa kebanyakan orang-orang Kristen telah meninggalkan pengaruh yang positif, memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap peradaban dunia dan ilmu pengetahuan. Jadi di satu sisi benar, kita tidak semuanya kita punya pengaruh yang kurang bagus, tetapi di sisi yang lain kita punya kontribusi yang bagus. Kita bisa menyebutkan kalau di zaman sekarang ada Francis Collins, itu adalah ahli genetika, itu orang Kristen yang taat gitu ya. Tuhan juga bisa memakai anak-anak Tuhan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di antara begitu banyaknya kontribusi yang terjadi, yang telah ada satu yang perlu kita lihat, dan ini berarti sekali, yaitu keterbukaan berpikir. Nah, tema kita adalah berpikir terbuka. Berpikir terbuka adalah sesuatu yang baik untuk dimiliki. Makin kita berpikir terbuka, kita akan makin berpikir maju dan makin sanggup menyelesaikan konflik. Ingat bahwasanya konflik itu biasanya bersumber dari ketidakmampuan menjembatani perbedaan. Dan inilah konflik bisa timbul. Nah, pentingnya hari ini kita belajar berpikir terbuka. Karena setidaknya kita bisa mengatasi konflik supaya tidak terjadi konflik karena kita berpikir terbuka. Ini bahaya laten di gereja gitu ya. Karena ketika gereja ada konflik, biasanya gereja tidak nyaman lagi. Nah, dalam hal ini kita sama-sama perlu berpikir terbuka. Nah, kalau kita lihat kisah di Alkitab kita, Paulus dan Silas sedang berkunjung ke Tesalonika, yang lalu lakukan seperti itu. Mereka terpaksa meninggalkan Tesalonika karena ada reaksi keras dari sesama orang Yahudi. Akhirnya mereka harus pergi ke kota lain,
itu di sebelah utara, kalau Tesalonika di selatan, tuh Berea ada di atasnya di sebelah utara, sekitar 70 km dari Tesalonika. Mereka tidak membuang waktu, maksudnya Paulus dan Silas tidak membuang waktu, begitu tiba di Berea langsung ke rumah ibadah orang Yahudi, seperti yang dilakukan di Tesalonika juga, dan mengajak mereka berdialog tentang siapakah Yesus dan segala macam seperti itu. Yang menarik adalah orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya. Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan noble karakter atau berkarakter mulia. Lebih mulia dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, perhatikan khususnya di ayat 11 ya. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya. Di dalam bahasa Inggris katakan noble karakter atau berkarakter mulia. Lebih mulia orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kata baik hatinya atau mulia tadi dapat diterjemahkan dengan berpikir terbuka. Nah, inilah rahasia daripada khotbah kita di pagi hari ini. Mereka, orang-orang Yahudi di Berea, menerima berita firman yang dikabarkan Paulus dan Silas tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan dengan segala kerelaan hati. Yang berarti mereka bersedia bukan saja mendengarkan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa apa yang Paulus dan Silas katakan adalah benar adanya. Mereka tidak di sana saja. Mereka menyelidiki atau mereka mempelajari seksama kitab suci itu setiap hari. Akibatnya, mereka begitu terbuka dan bersedia mendengar dan mempelajari kitab suci itu. Banyak di antara orang-orang Yahudi Berea itu bersama dengan orang-orang Yunani, mereka tuh menjadi percaya kepada Yesus. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Karena mereka bertekun di dalam firman, mereka berpikir terbuka, mereka membaca, mereka menyelidiki. Karena mereka percaya, begitu juga dengan orang-orang Yunani lainnya. Tapi kita ketahui, berita pertobatan orang-orang Yahudi di Berea ini sampai ke orang-orang Yahudi di Tesalonika. Meresahkan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ingat ya, mereka itu mengusir Rasul Paulus dan Silas sehingga Paulus dan Silas harus melarikan diri. Dan ketika ada orang-orang Berea yang bertobat, mereka tuh resah. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika berangkat menuju Berea. Perhatikan, 70 km, waktu itu belum ada mobil. Kemungkinan mereka berjalan kaki atau setidaknya yang paling cepat itu naik kuda. Lihat loh mereka, 70 km. Kurang lebih 70 km. Kalau dari Jakarta ya lebih ke Cikarang maju lagi gitu ya, itu 70 km atau ya Cikampek lah, Cikampek 70 km. Dan tidak ada mobil, mungkin mereka berjalan atau paling cepat mereka naik kuda. Niat sekali, Pak. Dari keresahan mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Berea yang bertobat, mereka datangi. Sampai di sana, di Berea. Mereka juga nggak buang-buang waktu. Mereka memprovokasi orang-orang di sana. Menghasut seperti yang dilakukan di Tesalonika. Menghasut orang banyak untuk menentang Rasul Paulus. Kita hanya dapat menduga. Mereka mengajukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan palsu kepada Rasul Paulus. Tapi dugaan saya ini kuat. Karena seperti yang dilakukan mereka di Tesalonika. Nah, untuk melindungi Paulus, orang-orang percaya membawa Paulus ke pantai laut dan terus akhirnya ke Athena, meninggalkan Silas dan juga Timotius di Berea untuk memupuk iman orang-orang percaya di Berea. Jadi Paulus diantar orang-orang Berea untuk menuju ke pantai laut kemudian menuju ke Athena. Paulus pergi meninggalkan mereka karena Tesalonika mengejarnya. Nah, inilah
beberapa pelajaran yang menarik yang bisa kita pelajari gitu ya. Ada pertanyaan yang menarik kita. Mengapa orang-orang Yahudi di Berea ini berbeda dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika? Dua-duanya, Berea dan Tesalonika ini orang Yahudi. Kitab sucinya sama dan percaya pada Allah yang sama. Tapi kenapa orang-orang di Berea ini berkarakter mulia dan yang satu di Tesalonika berkarakter tidak mulia? Nggak aneh mungkin, ya memang mereka berbeda. Tapi ini jadi pertanyaan bagi kita, kenapa bisa seperti itu? Sebagaimana kita ketahui, pendidikan baik formal maupun informal itu berdampak pada perkembangan karakter dan moral kita. Makanya gereja pun juga berlomba-lomba untuk memberikan materi-materi karakter kepada anak-anak. Sekarang kita kepada komisi anak seperti itu ada modulnya tentang karakter, dan juga pada gereja dewasa untuk jemaat umum. Karena itu sangat penting. Pendidikan bisa menghasilkan orang-orang yang adil dan berpikir terbuka. Tetapi juga dapat menghasilkan orang-orang yang berprasangka dan berpikiran tertutup. Jadi sama mendidik, tetapi bisa menghasilkan orang yang berpikir terbuka, atau di sisi yang lain orang-orang yang penuh prasangka dan berpikiran tertutup. Tetapi yang lain lagi, karakter atau sifat dasar itu juga berperan dalam menentukan perkembangan karakter kita. Jadi kalau satu sisi kita dididik, tetapi ada sifat dasar kita dari karakter itu yang juga menentukan perkembangan karakter kita. Akan terbuka atau tidak terbuka. Nah, sifat dasar atau karakter dasar ini yang dapat mencenderungkan kita berpikir tertutup. Misalnya ini, kesombongan, keegoisan, mau menguasai semua, ketakutan, kecurigaan. Ya, inilah beberapa sifat dasar atau karakter dasar yang mencenderungkan kita dapat berpikir tertutup. Makin besar kesombongan, makin besar kemungkinan kita berpikir tertutup. Begitu juga makin besar keegoisan, makin besar kemungkinan kita tertutup. Makin mau menguasai semua, makin besar kemungkinan kita berpikir tertutup. Begitu juga makin ketakutan dan kecurigaan, makin besar kemungkinan berpikir tertutup. Nah, kita akan melihat 3 pelajaran yang penting di dalam berpikir terbuka ini. Untuk berpikir terbuka, yang pertama, kita mesti menemukan akar masalah. Kenapa kita berpikir tertutup? Ya, seperti slide yang ada gitu. Kita mesti menemukan akan masalah kenapa kita berpikir atau berpikiran tertutup. Jika pendidikan menyebabkan kita berpikir tertutup, kita harus mendidik diri kita dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita didik, wah ternyata pendidikan ini membuat kita berpikir tertutup. Ya mari kita mendidik diri kita dengan cara yang berbeda. Tetapi bila penyebab dari berpikir tertutup ini adalah sifat dasar, maka kita juga harus membereskannya. Nah, inilah bagian maka kita harus menemukan akar masalah. Kenapa kita berpikir tertutup? Jika kita sadari, meskipun ini agak susah ya, menyadari kita sombong ini kan susah. Tapi kalau kita sadar kita tuh sombong, belajarlah rendah hati, maka kita akan menjadi berpikir terbuka. Kalau kita sadar kita tuh egois, belajar untuk berbagi dan tidak terlalu sering memikirkan diri sendiri. Kalau kita sadar
Kita itu punya sifat dasar mau menguasai semua. Belajarlah untuk melepas dan berserah pada Tuhan. Let go and let go. Kalau kita sadar kita itu penuh ketakutan dan curiga, belajar minta tolong sama orang, percaya sama orang. Nah, kalau kita mengerti akar masalah kita, jadi kita akan bisa membereskannya. Kalau dari pendidikan, kita harus mendidik diri kita dengan cara yang berbeda. Kalau dari sifat dasar kita, mari kita bereskan. Yang kedua, bagaimana kita bisa berpikir terbuka, yaitu kita bersedia belajar. Nah, bersedia belajar itu dalam bahasa Inggris sangat bagus ya, teachable, bersedia belajar. Ada kaitan erat antara bersedia belajar dan berpikir terbuka. Maka kita menarik, bukan? Kita punya nilai-nilai membaik. Salah satunya adalah B, ya. Belajar. M-A-M-B. Jadi yang keempat kita adalah belajar. Kita pikir belajar itu apa? Apa kita kurang pinter? Gitu kan? Iya, karena kita belajar kita kurang pinter. Tetapi dengan kita menghidupi nilai belajar itu, ternyata ada kaitan erat antara belajar dan berpikir terbuka. Bersedia belajar, definisinya kira-kira seperti ini ya, meskipun kita bisa berbeda satu dengan lainnya. Kesadaran bahwa masih ada yang perlu kita pelajari dan ada yang mau dan bisa mengajarkan kita sesuatu. Saya ulangi sebentar karena ini definisi yang menurut saya bagus. Bersedia belajar, definisinya kesadaran bahwa masih ada yang perlu kita pelajari dan ada orang yang mau dan bisa mengajarkan kita sesuatu. Jadi kalau kita menghidupi nilai-nilai membaik, salah satunya belajar, kita sadar bahwa ada yang perlu kita pelajari. Dan ternyata betul, bukan? Kita menghadapi badai COVID ini, kita perlu banyak belajar. Bagaimana kebaktian dirubah menjadi online. Dan kemudian kita belum bisa ke gereja, kita terus belajar bagaimana nanti merubah format ibadah kita perlu terus belajar. Tapi di sisi yang lain, kita harus menyadar juga bahwa ada orang yang mau dan bisa mengajarkan kita itu sesuatu. Dan itulah bersedia belajar. Seseorang, yang dimaksud sesuatu itu seseorang gitu ya. Itu bukan, atau seorang atau kumpulan orang, bukan orang yang kita agung-agungkan, atau yang kita mulia-muliakan saja. Atau orang yang kita anggap cerdas dan pandai, jadi kita perlu belajar seperti itu. Tidak seperti itu konsepnya. Belajar di sini adalah belajar pada banyak orang di sekitar kita untuk menjadi guru kita. Dan Tuhan menyediakan itu. Jadi kalau kita menjadi orang yang bersedia belajar, kita sadar masih ada yang perlu kita pelajari, dan ada orang-orang yang mau dan bisa mengajarkan sesuatu. Bukan saja orang yang kita agungkan, muliakan. Bukan dari orang yang kita anggap cerdas dan pandai. Tapi Tuhan menyediakan banyak orang di sekitar kita untuk menjadi guru kita. Jadi kalau saya boleh ringkas seperti ini. Sekolah ini tidak pernah berakhir. Dan masih ada guru yang menunggu kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, Lukas, penulis dari kitab para rasul ini, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi di Berea menerima firman dengan kerelaan hati dan menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui bahwa apa yang dikatakan Paulus dan Silas apakah benar adanya. Dan ini adalah sikap yang baik, sikap yang mau belajar. Mereka tidak serta-merta
menjadi bersedia belajar ketika berjumpa dengan Paulus dan Silas. Mereka begitu terbuka terhadap Paulus dan Silas karena memang mereka adalah orang-orang yang bersedia belajar. Dan menjadi kunci kenapa mereka mau percaya kepada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang berpikir terbuka. Dan untuk berpikir terbuka itu mereka bersedia belajar. Teachable itu. Ada satu buku yang menarik, Bapak Ibu bisa juga di searching, bisa beli. Ini di pembelian online ada, saya nggak sebutkan ini, nanti bisa di iklan gitu ya. Seperti slide ini ya. Shame and Grace yang ditulis oleh Lewis Smith. Yes. Itu bagus. Dalam buku itu kalau kita searching harganya 200.000 lebih sekian, lebih sedikit lah ya. 200.000 lebih sedikit, bukunya sekitar 96 halaman kalau saya nggak salah ingat. Ada 3 jenis kesombongan. Lewis Smith mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah kesombongan kuasa, pride of power. Yang kedua, pride of knowledge, atau kesombongan pengetahuan. Dan yang ketiga ada pride of virtue, kesombongan kesalehan, boleh dibahasakan yang gampang, kesombongan kebaikan. Orang yang punya kesombongan kuasa, berkeyakinan bahwa kenyataan mereka itu punya kuasa. Itu mengizinkan mereka berbuat apapun dengan kuasa itu. Jadi ada satu kalimat yang menarik dari Presiden Amerika yang pertama ya. Kalau kamu mau menguji orang itu, berikan orang itu kuasa. Jadi kuasa ini menjadi ujian bagi kita. Tapi secara khusus, Lewis Smith mengatakan pada kita, orang yang punya kesombongan kuasa itu mengizinkan mereka melakukan atau berbuat apapun dengan kuasa itu. Nah, kalau kesombongan pengetahuan, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kebenaran secara mutlak. Mereka itu yang paling ngerti dan kebenarannya mutlak. Dan apapun yang lain dari yang mereka percaya adalah kebohongan. Dan inilah kesombongan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu kesombongan kesalehan, atau bahasanya bisa kita mengatakan kebaikan. Mereka menempatkan diri sebagai contoh, model, teladan kebaikan Tuhan. Dan barang siapa tidak hidup seperti mereka, anggapan orang-orang yang punya kesombongan kesalehan ini adalah orang-orang itu hidup dalam dosa. Nah, kalau kita lihat tadi shame and grace tadi, ada 3 kesombongan. Saya melihat bahwasanya orang-orang Yahudi di Tesalonika mempunyai kesombongan ketiga-tiganya. Baik itu kesombongan kuasa, kesombongan pengetahuan, dan kesombongan kesalehan. Mereka yakin kuasa mereka itu memberi izin mereka melakukan apapun, sehingga mereka berusaha mengejar Paulus, menangkap, kalau bisa menganiaya. Mereka berkeyakinan mempunyai kebenaran secara mutlak. Nggak ada orang yang bisa atau boleh berbeda dengan mereka. Jadi ketika Paulus mereka berbeda, kamu itu salah, kebenarannya saya. Itulah orang Yahudi di Tesalonika. Dan mereka juga berkeyakinan bahwa hidup mereka adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi Paulus itu bukan diperkenan oleh Tuhan, Silas juga tidak. Jadi sekarang kita mengerti, ternyata orang Yahudi di Tesalonika punya 3 kesombongan sekaligus. Kesombongan adalah batu sandungan, penghalang kita untuk bersedia belajar. Tidak heran
Kalau orang-orang yang bersedia belajar akan terus bertumbuh di dalam kasih, hikmat, dan karunia Tuhan. Orang yang tidak bersedia belajar bukan hanya tidak bertumbuh di dalam kasih dan hikmat dan karunia, pada akhirnya mereka ini menjadi jahat. Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini juga membawa kita pada bagian yang ketiga, yaitu biasanya yang datang setelah pikiran yang tertutup adalah hati yang tertutup. Orang-orang Yahudi di Tesalonika pergi dengan perjalanan sekitar 75 meter ke Berea hanya untuk menangkap Paulus dan Silas. Dan sangat mungkin mereka akan menganiaya, bahkan membunuh mereka. Maksudnya Paulus dan Silas. Perhatikan kalian. Mula-mula mereka menutup pikiran mereka. Kemudian mereka menutup hati mereka. Dan mereka tidak lagi berbelas kasihan. Bukan saja tidak dapat mendengar pengajaran yang berbeda, tidak berbelas kasihan kepada Paulus. Tidak ada lagi compassion di dalam diri mereka. Tidak ada lagi belas kasihan di dalam diri mereka. Mereka ingin membunuh atau membinasakan Paulus. Wow. Inilah yang mengerikan tentang orang yang berpikiran tertutup. Bukan saja hati yang tertutup tadi, tetapi bisa menjadi jahat. Awal dari kejahatan bukan berbuat jahat, tetapi tidak berbuat baik. Perhatikan sekalian. Awal dari kejahatan bukan berbuat jahat, tetapi tidak berbuat baik. Inilah kejahatan. Awalnya tidak berbuat baik. Singkat kata, sewaktu kebaikan berhenti, kejahatan dimulai. When the good stop, evil start. Sewaktu tidak ada kasih, kejahatan akan berkembang. Karena sebenarnya kejahatan adalah tidak adanya kebaikan. Sedangkan kebaikan adalah buah dari kasih. Nah, ini saya perlu memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih jelas supaya kita tidak bingung gitu ya. Pemikiran seperti ini. Ada dua pemikiran. Dalam hal kepercayaan kita, teguhlah. Dalam hal kepercayaan orang lain, fleksibellah. Dengan penuh kerelaan hati. Kita terima ajaran dari Alkitab. Kalau sekarang kita ngomong Alkitab kita. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Mari kita selidiki. Kita harus mempelajari firman Tuhan sendiri. Dan melihat apakah yang kita dengar, kalau kita dengar khotbah ini kan dengar, apa yang orang, baik itu khotbah maupun orang-orang lain berikan pelajaran pada kita, sama dengan Alkitab yang kita ajarkan. Lain ceritanya kalau kita udah mengerti nih, hamba Tuhan kita sudah tepat ini, ya kita bisa minta nasihat pada dia, benar enggak pengajaran Alkitab seperti ini? Tapi ada tanggung jawab pribadi kita untuk menyelidiki dan bertanya kepada Tuhan, apakah pengajaran ini benar? Kalau sekarang kita, kenapa ini penting? Karena bukan hanya masa sekarang,
Di masa perjanjian baru pun ada sebutkan nabi-nabi palsu, gitu kan. Perjanjian lama juga ada nabi-nabi palsu, orang yang bernubuat palsu, orang yang mengajarkan pengajaran yang keliru, ajaran yang salah. Apakah kita hanya mendengar saja kemudian kita mengamini amin, amin, amin semuanya? Tentunya tidak, bukan. Dan inilah sikap kita. Selidiki, cocokkan dengan firman Tuhan, cocok. Itu untuk kepercayaan kita. Dan yang berkenaan dengan kepercayaan orang lain, mari kita terbuka bahwa kemungkinan ada kebenaran di sana-sini. Ada kemungkinan. Dan kita harus buka. Nah, makanya ini penting sekali pemikiran ini. Percayaan kita teguh, kita selidiki benar-benar, tapi kepercayaan orang terbuka. Mungkin ada kebenaran di sana. Bukan pasti loh ya. Mungkin ada kebenaran di sana. Ingat bahwa kenyataan kita itu benar tidak berarti lain sepenuhnya salah. Saya ulangi biar kita nggak bingung, biar kita nggak salah mengerti. Kenyataan kita itu benar bukan berarti orang lain sepenuhnya salah. Mari kita terbuka dengan kemungkinan bahwa kita juga bisa salah dan orang lain bisa benar. Ini di luar Alkitab. Kalau Alkitab pasti benar gitu kan. Dan kita harus menuntun hidup kita. Kemungkinan kita bisa salah dan orang lain bisa benar. Saya pun juga belajar. Tidak selamanya dan selalu saya itu benar. Saya harus membuka wawasan pikiran kita, pikiran yang terbuka tadi, yang mau belajar tadi. Orang lain itu bisa benar. Kita tidak tahu semua. Kita harus akui. Ada bagian-bagian yang tidak kita ketahui. Dan mungkin ada orang-orang yang lebih tahu daripada kita. Kenapa di awal saya sebutkan, tampilkan Galileo Galilei. Kenyataan kita sebagai orang-orang Kristen atau kan orang Kristen pada waktu itu menggereja lagi satu Katolik ya, adalah salah. Dan Galileo Galilei adalah benar. Saya membaca kisah Galileo Galilei. Dia meninggal di usia 77 tahun. Sampai dia meninggal, belum ada pernyataan gereja itu salah. Jadi sampai dia meninggal, gereja tetap bersikukuh bahwasannya gereja yang benar. Padahal ini tentang ilmu pengetahuan. Pakai ayat-ayat Alkitab untuk menentang Galileo Galilei. Tapi sekarang kita mengetahui Galileo Galilei adalah yang benar. Bukan gereja pada waktu itu. Selalu bersedia untuk mendengarkan. Yang membuat orang-orang Berea berbeda dengan orang Tesalonika adalah mereka bersedia mendengarkan. Benar-benar mendengarkan penjelasan yang diberikan Paulus dengan pikiran terbuka. Kita semua punya telinga, iya. Kita bisa mendengar, iya. Tetapi tidak semua kita dapat mendengarkan. Karena untuk dapat mendengarkan, kita mesti punya kerelaan hati. Kerelaan untuk mendengarkan data dari sikap yang sederhana dalam bentuk pertanyaan yang sederhana. Yaitu, siapa tahu? Apakah ini benar menjadi orang yang pelin-pelan? Karena siapa tahu orang lain benar dan kita salah gitu kan. Siapa tahu? Apakah ini pelin-pelan? Saya harus tegas mengatakan tidak. Kalau hal ini kita terapkan dalam hidup sehari-hari, siapa tahu gak tidak? Kita akan berdamai dengan lebih banyak orang. Dan ini juga nilai-nilai yang kita hidupi sebagai orang Mennonite. Berdamai. Berdamai itu kita juga membuka pikiran juga. Siapa tahu kita bisa berdamai loh dengan pertanyaan sederhana tadi. Siapa tahu?
dan kita bisa berdamai dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kerja kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita. Kita akan lebih banyak berdamai. Kalau kita, siapa tahu. Kita mesti tahu apa yang kita percayai. Tetapi kita juga mau terbuka dan berkata, siapa tahu dia benar. Siapa tahu pasangan kita benar. Siapa tahu anak kita itu benar. Siapa tahu teman kita benar. Siapa tahu rekan kerja kita itu benar. Siapa tahu rekan pelayanan kita itu benar. Siapa tahu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh belajar dari kebenaran firman. Orang-orang Yahudi di Berea yang baik hatinya. Yang kami ketahui di dalam kitab kami. Mereka berpikir terbuka. Inilah sikap yang baik dari orang-orang Berea yang bisa menjadi teladan bagi setiap kami. Ketika kami membuka diri kami untuk berpikir terbuka, maka ini juga menjadi satu hal yang baik bagi kami untuk berdamai dengan banyak orang. Kami bisa menerima perbedaan, tetapi di sisi yang lain kami tetap berteguh di dalam kepercayaan kami atau iman kami. Berkati kami ya Tuhan, karena kami tahu dan kami sadar ketika kami berpikiran tertutup, ada hal yang membahayakan diri kami. Bahwasanya kami bisa saja kami kehilangan belas kasih. Dan kami bisa menjadi jahat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bersiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Allah yang memberikan kami hikmat. Kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, seperti yang biasa kita lakukan di akhir minggu terakhir, maksudnya tiap-tiap bulan, kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, baik hari lahir maupun ulang tahun pernikahan. Yang pertama, saya akan mendoakan untuk saudara kita yang berulang tahun hari lahir. Ada 19 saudara-saudari kita, saudara kita. Saya akan sebutkan namanya dan silakan ambil sikap berdoa, nanti saya akan mendoakannya. Yang pertama, Penatua Stephen David Kristano tanggal 3 Oktober. Kemudian yang kedua tanggal 4 Oktober, Ibu Bunga Roliana Podesta. Rosliana atau Roliana? Oke. Maaf kalau keliru ya Bu. Dan tanggal 6 Ibu Suratmi. Tanggal 9 Saudara Harrison Wijaya. Tanggal 10 ada cukup banyak. Ada Ibu Sunaryati, ada Bapak Syong Alep, ada Ananda Miska Adeline Setiawan, dan kemudian tanggal 12 ada 2 orang, Bapak Heri Susanto, kemudian dan Bapak Yunus. Kemudian tanggal 14 ada Bapak Yudis Budi, tanggal 15 ada kembali 2 orang, yaitu Ibu Nurti Tampu Bolon Manurung. Kemudian juga Bapak Erwin Edi Rosa Manurung. Tanggal 16 Bapak Andi Cahyono, tanggal 17 Saudara Herbert Santoso. Kemudian yang ke-15, silakan slide-nya bisa dibantu. Ananda Michelle Alisiana Manurung, tanggal 17. Kemudian tanggal 20, Saudara Octavian Suseno. 24 ada 2 orang, Ibu Kartika Puspasari, dan juga Ananda Melati Alisiana Manurung. Kemudian tanggal 27, Saudara Adi Santoso. Silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun hari lahir, mengambil sikap doa dan saya akan mendoakan untuk kalian semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
Tuhan memberikan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami semua ya Tuhan. Di bulan Oktober ini ada 19 saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ini bukan hanya tentang pertambahan usia, tetapi ada anugerah Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya yang menyertai kehidupan saudara-saudari kami ya Tuhan. Kalau Tuhan menambahkan usia mereka 1 tahun lagi, bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka semua. Dan kiranya Tuhan terus menambahkan pada mereka hikmat Tuhan, kasih Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan dan berikan bagi mereka. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati semua yang dilakukan mereka, dan buatlah berhasil ya Tuhan. Berikan kesehatan yang prima bagi mereka di dalam menjalani waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dan kiranya waktu selanjutnya yang terus akan dijalani, tetap ada Tuhan, Allah yang Immanuel, yang bersama dengan saudara-saudara kami semua itu. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberkati langkah hidup mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang menganugerahkan kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya, selamat ulang tahun ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya sudah disebutkan nama satu-satu lagi, 19 saudara kita semua. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk ulang tahun pernikahan. Satu saja di bulan Oktober, tanggal 11 Oktober, Bapak dan Ibu Junedi Hudiono. Hari ini istimewa, pas didoakan, pas melayani gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, saya akan mendoakan untuk Pak Jun dan Bu Lucy ya. Bapa di dalam surga, kami semua bersuka cita kalau kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, khususnya di dalam merayakan ulang tahun pernikahan. Ada banyak hal yang tidak mudah dilalui, dijalani di dalam membina dan membangun rumah tangga. Dari sifat yang berbeda, dari karakter yang berbeda, tapi Tuhan menyatukan mereka menjadi satu rumah tangga. Saya bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan. Tuhan yang memberikan kasih dan memberikan perjanjian kasih kepada kami semua, khususnya bagi Pak Jun dan Bu Lucy. Biarlah mereka terus berkomitmen di dalam kasih mereka. Apapun yang terjadi, mereka tetap satu sebagai keluarga. Biarlah kasih dan setia itu tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi selalu menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka, berkati Pak Jun dan Bu Lucy Tuhan, di dalam rumah tangga yang mereka bangun. Segala yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan menyatakannya dan mengabulkannya. Segala menjadi keberatan-keberatan mereka, Tuhan yang menopang, sekaligus Tuhan yang menguatkan mereka. Pimpin terus bahtera mereka, dan biar Tuhan yang menjadi jurumudi dari bahtera rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka. Bila semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mencurahkan kasih, Allah yang memberikan cinta kasih kepada Pak Jun dan Bu Lucy, kami berdoa. Amin. Ya, selamat Pak Jun dan Bu Lucy yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 11 Oktober.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina dan keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Lucia. Terima kasih untuk doanya, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita nyatakan komitmen kita sebagai murid Tuhan yang setia, tetap teguh mengikuti kemanapun Tuhan Yesus mau kita pergi. Kita akan pujikan Tuhan dari PPR 2 nomor 316, ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, itu pengharapanku. Tiadalah keselamatan hanya oleh salib-Mu. Aku mau ikut kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di kau Tuhan, itu kegemaranku. Ikuti kau sengsara karena dosa dunia. Ikut memikul salibnya serta mati dalamnya. Aku mau ikut kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di kau Tuhan, itu kegemaranku. Ikut dalam kebangkitan seperti Yesus Tuhanku. Hati jiwa dikuduskan dengan manusia baru. Aku mau ikut kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di kau Tuhan, itu kegemaranku. Ikut dalam kemenangan atas segala cobaan. Tuhan beriku kekuatan, tahan dalam godaan. Aku mau ikut kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di kau Tuhan, itu kegemaranku. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Lucy. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kasih Tuhan. Nanti setelah saat teduh selesai, kita lanjutkan dengan rapat jemaat ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Oke. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita ikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.